Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami podcast kelompok 4. Di sini saya Regi Fadian sebagai host dari kelompok 4 dan di sini kami akan membahas matematika tanpa kita sadari kita pakai setiap harinya. Pembahasan utama kita hari ini yaitu tentang matematika dalam pengambilan keputusan. Tentunya saya tidak sendiri di sini untuk membahas hal tersebut. Di sini ada keenam bintang tamu kami yaitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Hitiriani Dagutom dengan NPM F1A 022052. Hai, perkenalkan nama saya Berlidar Anggun Dwi Paksi dengan NPM F1A 024028. Senang bisa ikut diskusi hari ini. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Tria Maulina dengan NPM F1A 024023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mardatila dengan NPM F1A 024002. Saya sangat siap untuk diskusi pada hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Demak Nebaho dengan NPM F1A 024043. Saya senang banget nih diundang oleh host kita untuk podcast di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Nina Gamadea dengan NPM F1A 024032. Oke, itu dia tadi keenam bintang tamu kita hari ini. Mungkin kita langsung aja nih mulai ke pembahasan kita yang tadi. Jadi saya mau nanya nih, kan kalau dipikir-pikir setiap harinya kita bikin keputusan nih. Mulai dari hal kecil aja kita ngambil keputusan. Nah, menurut kalian hal-hal yang sederhana itu ada matematikanya nggak sih? Menurut saya pasti ada. Ambil contoh ketika bangun tidur. Nah, saat bangun tidur kita mau datang telat atau akan tepat waktu. Itu sudah menghitung risiko. Kalau dari saya iya, dan kita juga memperkirakan waktu. Kalau kita ada kelas pukul 8 pagi nih, terus kita untuk siap-siap itu kita butuh waktu sekitar 30 menit. Berarti kita itu otomatis sudah menghitung mundur waktu. Misalnya gini, kita masuk kelas tadi kan jam 8, terus kita siap-siapnya sekitar 30 menit. Anggap saja perjalanan ke kampus itu memakan waktu 10 menit. Berarti kita itu maksimal harus bangun pukul 7 pagi. Walaupun nggak sadar, itu juga masuk perhitungan. Bahkan dalam memilih sarapan pun sama. Kalau kita lagi buru-buru, pasti kita pilihnya yang cepat kan? Iya. Tapi kalau kita lagi santai atau lagi senggang, itu mungkin pilih yang lebih enak tapi agak ribet, itu juga nggak masalah. Ya intinya sesuaikan aja dengan kondisi. Kalau menurut saya sih yang menarik itu ketika kita sering bilang ini spontan ya. Padahal kenyataannya nggak sepenuhnya itu spontan. Karena apa? Karena otak kita itu tetap masih bisa memilih pilihan dalam waktu yang cepat. Ya. Benar sekali, itu artinya kita belajar dari pengalaman. Misal nih, kan besok kita masuk jam 8. Malamnya aku begadang, kemungkinan besar kan besoknya aku telat nih. Nah, prinsip aku kedepannya mungkin aku belajar supaya tidak begadang dan tidak telat untuk besoknya. Dari situ kita belajar bahwa di sini ada pembelajaran mengenai skala data di masa lalu. Dari yang teman-teman bilang tadi, kayaknya aku ngerasa sesuatu nih. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam mengambil keputusan, kita sering ngelakuin suatu pertimbangan. Cuma karena skalanya masih kecil, jadi kita kadang nggak ngerasa, ya nggak sih? Iya betul. Benar banget. Oke, berarti di sini bisa saya tangkap dari yang kalian bicarakan tadi, kalau dari hal kecil aja kita udah berpikir secara logis. Seperti yang Bintang sampaikan tadi, kalau itu tuh sebetulnya kita nggak sadar kalau kita menggunakan matematika. Nah, kalau pilihan yang lebih besar gimana nih? Misalnya, kalau mau beli sepatu, ada yang murah tapi kualitasnya kurang, tapi ada yang mahal tapi kualitasnya oke gitu. Menurut kalian itu gimana? Kalau saya lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Nah, walaupun harganya itu mahal, tapi bisa dipakai lama, tahan lama,
itu lebih baik daripada yang murah namun cepat rusak. Itu akan sangat repot untuk bolak-balik membeli lagi. Benar sih. Kalau saya mungkin pendapatnya agak berbeda nih sama Mbak Sarah. Kenapa nih? Kalau menurut saya kita harus melihat kondisi keuangan masing-masing dulu kan. Kalau kondisinya nggak memungkinkan nih, ya kita mungkin realistis aja. Mungkin kita bisa pilih yang lebih murah sesuai dengan keuangan kita masing-masing. Kalau dari pendapat Mbak Sarah sama Berli tadi sih, aku setuju dua-duanya sih. Jadi bukan soal murah atau mahalnya, tapi soal kebutuhan juga. Kalau misal sepatu itu kita pakai setiap hari, nggak ada salahnya kita investasi di kualitas. Iya benar sekali sih. Sebenarnya kita itu sedang menghitung total biayanya ya. Kalau kita beli barang murah tapi dia cepat rusak, akhirnya kita akan beli lagi tuh. Nah, jadi total biayanya akan lebih mahal dari perhitungan kita tuh. Kalau menurut saya sih, saya memilih tingkat kenyamanan. Kalau kita nyaman dengan sepatu itu, meskipun dia murah, mungkin kita akan membelinya. Tapi tergantung juga, kalau dia cepat rusak, mungkin kita membelinya yang mahal. Jadi tergantung kualitas juga. Oh gitu. Jadi kayaknya kita tuh punya dua pertimbangan ya, antara pengorbanan sama manfaat yang kita perlu. Jadi itu termasuk analisis. Teman-teman tahu nggak kalau itu termasuk analisis? Dari total biayanya ya. Oke, jadi dari membandingkan pilihan tadi ternyata kita jadinya masuk ke hitung untung rugi ya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih soal membandingkan pilihan. Nah, di sini saya mau bahas lebih dalam nih. Kan misalnya kita dihadapkan kerja paruh waktu atau fokus kuliah nih. Itu kan nggak sesederhana pilihan sepatu tadi ya. Iya. Menurut kalau kalian di posisi itu gimana menurut kalian mikirnya? Wah, menarik nih. Sekarang banyak kondisi mahasiswa antara kerja paruh waktu dan kuliah kan. Nah, kalau saya nih, jika kondisi keuangan saya mendesak, itu saya akan memilih fokus untuk kerja paruh waktu. Namun, jika kondisi finansial saya, kondisi keuangan saya stabil, saya lebih fokus utama saya ke kuliah. Tapi menurut saya kerja paruh waktu itu nggak sesederhana itu. Di dalam kadang kita mikir nih kerja itu kan cuma soal uangnya atau gajinya nih. Padahal ada pengalaman dan relasi juga yang bisa kita dapatkan dari bekerja, yang bisa berguna lah untuk masa depan kita. Itu jadi nilai tambah yang nggak bisa kita hitung secara angka. Ya juga sih, tapi tetap aja ada pengorbanan kan di situ. Kalau misal waktu kita kan cuma 24 jam nih. Kalau 6-8 jamnya kita pakai untuk kerja, otomatis waktu istirahat dan belajar kita akan berkurang kan. Nah, di situ udah jelas ada biaya yang kita keluarkan, walaupun biaya itu bukan dalam bentuk uang. Iya benar sekali sih. Menurut saya di situ kita benar-benar sedang memperhitungkan untung ruginya nih. Untungnya apa? Misalnya uang kah atau pengalaman kita bertambah kah? Dan juga ruginya tuh apa? Misalnya capek atau bahkan nilai kita menurun itu. Nah di situ kan hasil perhitungan orang kan berbeda-beda tuh ya. Karena prioritas orang kan semuanya berbeda-beda ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Awalnya sih saya mikir saya bisa dua-duanya, tapi pas akhirnya saya kewalahan. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa kapasitas diri kita itu perlu kita perhitungkan. Bukan soal untung rugi, namun kita harus belajar bahwa kita tahu kapasitas diri kita. Dari yang teman-teman bilang tadi, aku nangkapnya kita ada dua sisi sih, secara teori sama praktik. Nah, kalau menurut saya, secara teori itu sebenarnya yang teman-teman sampaikan itu udah benar, udah dapat keputusan yang bagus. Tapi secara praktik kayaknya belum terlalu optimal. Kenapa? Karena kita tuh nggak bisa selalu harus nyari mana yang untungnya lebih besar. Tapi kita harus melihat keputusan kita itu apakah dia keuntungannya lebih besar atau
kerugian yang lebih besar. Jadi kayaknya kita lebih baik nyari mana yang lebih seimbang nggak sih? Iya. Betul. Berarti sebenarnya ini tuh kita mencari titik optimalnya nggak sih? Bukan yang paling untungnya, tapi yang benar-benar masuk akal pada kondisi kita saat ini. Iya, dan itu berubah-ubah sesuai dengan fase hidup kita. Mungkin kita di semester awal itu fokus belajar. Kemudian di semester akhir itu kita bisa mulai mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion kita masing-masing. Oke, jadi perhitungannya ini berarti dinamis, nggak yang sesuatu yang tetap gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik lagi nih menurut saya. Kan kadang ada keputusan yang nggak ada jawaban pastinya gitu. Kita cuma bisa memperkirakannya saja. Misalnya cuaca mendung, itu kita perlu bawa payung atau enggak? Menurut kalian begitu. Saya selalu bawa payung meskipun cuaca terlihat cerah. Bagi saya lebih baik sedikit repot ya daripada harus bersangkuyut walaupun kemungkinan turun hujan itu tidak ada. Contoh yang disebutin Mbak Sarah tadi bagus sih. Kita kan nggak tahu tuh kapan pastinya turun hujan atau enggak. Tapi kita bisa memperkirakannya berdasarkan tanda-tanda seperti yang sudah disebutin Bos tadi, cuaca yang buruk, atau kita bisa melihat prediksi dari BMKG. Benar banget sih, dan itu juga bisa berdasarkan dengan pengalaman pribadi kita ya. Kalau biasanya di tempat kita sering begini, yang pastinya juga akan sering hujan ya, dan ya nggak ada salahnya untuk bawa payung. Ya, benar sih. Menurut saya yang menarik itu bukan soal hujan atau tidak hujannya ya, tapi soal dampaknya juga. Kalau misalnya kita keluar rumah sebentar saja, mungkin ketika kita muda itu nggak masalah ya. Tapi ketika kita keluar rumah dan akan ada presentasi yang penting, kemudian kita kena hujan mungkin itu menjadi masalah besar. Oke, dan itu artinya keputusan itu kita lihat bukan karena peluang besar kecilnya, tapi bagaimana kita mengatasi konsekuensinya. Dalam kehidupan sehari-hari itu juga gitu teman-teman. Kadang kita milih mana yang resikonya lebih kecil. Kita nggak sadar kalau ternyata dampaknya itu besar banget gitu buat kehidupan kita. Jadi kayaknya kita memang harus lebih hati-hati deh dalam memilih. Jadi sebenarnya di sini bisa saya tangkap sih kalau ada dua hal nih yang bisa kita ambil. Itu pertama kita kemungkinan dan yang kedua adalah dampak dari kemungkinan tersebut. Iya, dan menurut saya itu yang membuat kita kadang kesulitan dalam menentukan keputusan karena kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan kadang perkiraan kita pun salah. Bisa kita merasa aman nih karena cuacanya tiba-tiba malah turun hujan. Benar sekali sih, itu artinya belajar dari kesalahan. Jika memang membawa payung sebelum hujan itu keputusan yang terbaik, kenapa kita tidak melakukannya? Oh jadi gitu ya teman-teman. Berarti makin banyak pengalaman, makin bagus dong pilihan yang kita ambil. Sekarang saya mau bahas sesuatu yang berbeda nih. Situasi yang mungkin mahasiswa semua pernah ngalamin dari tugas numpuk tapi deadline-nya udah deket, jadi waktunya terbatas banget gitu. Kalian biasanya gimana tuh menghadapi yang kayak gitu? Nah, kalau saya biasanya membuat deadline di awal minggu. Saya cek jadwal apa yang paling dekat itu akan jadi prioritas utama saya. Kalau pendapat saya agak sedikit berbeda nih sama Mbak saya. Kalau saya itu nggak cuma lihat dari deadline-nya, tapi juga lihat dari tingkat kesulitan tugas tersebut. Kadang kita punya kan tugas yang waktu pekerjaannya itu lebih lama. Nah, jadi menurut saya itu harus dikerjakan lebih dulu, walaupun deadline-nya itu masih agak lama, dan juga agar kita bisa memahami maksud dari tugas tersebut. Kalau
saya sih biasanya bikin daftar dan bagi waktu ya. Misalnya nih hari ini 1 jam untuk tugas malam, lalu 2 jam untuk tugas siang. Lalu kayak yang dibilang Mbak Sarah tadi, itu juga menyesuaikan dengan deadline-nya. Kalau menurut saya kita tuh juga harus lebih produktif. Nah, kalau misalnya tugas saat ini mengenai pemahaman besar terhadap berpikir dan berpikir yang berdasar itu biasanya bergabung dengan dasar. Kalau saya sih setuju dengan Devi. Kalau misalnya tugasnya itu lebih mungkin itu akan saya lebih kerjakan dulu. Kalau saya kerjakan dulu yang berat, kemungkinan kan saya jadi stres. Kalau yang berat itu belum dikerjakan. Nggak apa sih teman-teman pendapatnya, tapi menurut saya sebenarnya yang disampaikan teman-teman semuanya itu strategi. Cuma karena kita memang punya keterbatasan dan sumber daya, yaitu waktu dan tenaga, jadi kita memang harus mencari sesuatu yang lebih efisien. Nanti itu seperti manajemen sumber daya ya. Iya, dan kalau salah strategi itu dampaknya bisa ke semua tugas. Misalnya nih kita lebih fokus ke satu tugas yaitu bakulus. Kemungkinan tugas-tugas yang lain itu seperti mungkin sumber atau analisis real itu bisa terbengkalai. Benar banget sih, karena saya juga pernah mengalami terlalu lama di satu tugas karena ini berat, akhirnya tugas yang lain malah dikerjakan sendiri dan itu malah membuat hasilnya kurang maksimal. Ya sih, itu juga untuk satu keputusan ya, karena kita juga harus memilih salah satu apakah kita harus perfect di satu hal atau kita cukup baik di semua hal gitu. Tapi jawaban itu tidak selalu benar, tergantung situasi juga. Jadi lagi-lagi di sini kita lihat bahwa keputusan itu banyak faktornya. Nah di sini kita bicara tentang menyimbangkan banyak faktor tersebut. Iya, dan tentunya itu semua masuk ke dalam pola pikir yang bersih. Tapi kita nggak buat dalam bentuk rumus dan juga angka. Jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir ini, ternyata hampir semua keputusan itu melibatkan proses berpikir yang mirip dengan matematika. Mulai dari membandingkan pilihan, menghitung metodologi, menilai kapasitas diri sendiri, mungkin banyak yang lainnya. Itu semua ada proses matematikanya. Mungkin kita tidak pernah menuliskan hal tersebut dalam bentuk angka, tapi pola pikirnya ada di sana. Dan mungkin setelah obrolan ini kita jadi sadar bahwa matematika itu nggak hanya dalam bentuk angka gitu, dan nggak hanya dalam pelajaran di kelas, tapi bagian dari kita berpikir secara logis dalam menjalani hidup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berbagi cerita hari ini dan pandangannya. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.